episode 84. Kedua pria itu menatap saudari kembar yang ada di depan mereka, terutama Nathan. Dia sangat penasaran dengan ucapan Tari. "Sangat apa?" tanyanya penasaran. "Tidak ada," sahut Putri dan langsung menarik tangan suaminya untuk segera turun dari pelaminan. Tapi Nathan tetap bertahan dengan berdiri di depan Tari. "Tari, katakan, apa yang disembunyikan Putri?" ujarnya lagi. Tari melirik ke saudarinya dan Putri menggelengkan kepalanya. "Tari, katakan, jangan sampai aku salah mengambil keputusan," ujar Nathan lagi. "Putri, ada baiknya katakan yang sebenarnya," ujar Tari ke adiknya. Semua pandangan berpindah ke arah Putri. "Saudariku yang cantik, tidak ada yang kusembunyikan," sahutnya bohong, sembari menarik tangan Nathan untuk turun dari pelaminan. "Katakan kepadaku, apa yang kamu sembunyikan?" tanya Nathan dengan mimik wajah yang cukup serius. "Aku akan mengatakan kalau kamu juga tidak menyembunyikan sesuatu kepadaku," sahut Putri dan berlalu turun dari atas pelaminan. Dia sangat ingin mengatakan tentang kehamilannya, tapi dia berharap suaminya mengungkapkan perasaan kepadanya, dan di situ dia akan mengatakan yang sebenarnya. "Dasar keras kepala," gerutu Tari. "Apa yang aku sembunyikan?" Nathan menatap Andre, dan asistennya mengedikkan bahunya. Nathan turun dari pelaminan untuk mencari istrinya. Dia tidak menemukan istrinya di dalam keramaian acara itu. Dia terus mencari dan menemukan istrinya duduk di bawah pohon. Nathan ikut duduk di samping istrinya. "Aku tidak menyembunyikan apapun kepadamu," ujarnya. "Apa kamu yakin?" tanya Putri tanpa mau melihat suaminya. "Iya, aku yakin," sahut Nathan yang melupakan kalau dia sedang menyembunyikan perasaannya kepada Putri. "Ya sudah kalau begitu, tidak perlu dipermasalahkan dan jangan desak aku," ujar Putri sembari bangkit dari posisi duduknya. Nathan ikut berdiri dan menarik tangan istrinya. "Katakan Putri, apa yang kamu sembunyikan?" tanyanya lagi. "Sudahlah Nathan, aku tidak mau bertengkar," elak Putri. "Baik, aku tidak akan memaksamu. Sekarang aku mau tanya, apa yang kamu pikirkan tentangku?" tanya Nathan sembari menatap wajah istrinya yang cantik. "Makan," sahut Putri singkat. "Apa? Makan? Apa aku seperti makanan?" Nathan sewot. "Bukan itu, aku sekarang lapar," sahutnya. "Aku hanya ingin makan sesuatu agar menye-menye tenang," ujarnya sembari mengelus perutnya. "Ah, itu lagi. Aku pusing dengan si menye-menye yang kamu sebutkan," gerutu Nathan dan berjalan lebih dulu meninggalkan istrinya. "Dasar tidak tanggap. Aku sudah mengelus perutku, memberikan kode kepadanya, tapi tidak mengerti sama sekali," gerutu Putri dan mengikuti langkah suaminya. Dia mengikuti gerak suaminya dari belakang, dan Nathan berhenti tepat di depan tamu undangan. Dia berkaca pinggang, dan Putri mengikuti gerakannya. Nathan melirik istrinya. Dia mengubah posisinya dengan menyilangkan tangan di dada, dan Putri tetap mengikuti gerakannya. "Kenapa denganmu?" tanya Nathan bingung. "Aku melakukan gerakanmu agar menye-menye sepertimu," sahutnya. "Kalau tidak mengerti juga, awas," batin Putri. "Jadi maksudmu, udinku harus sama seperti cacing ada di dalam perutmu?" ujar Nathan sewot sembari menunjuk perut istrinya. "Ah, sudahlah, aku malas bicara denganmu," Putri ngambek dan berlalu pergi meninggalkan suaminya. "Udinku disamakan dengan cacing. Seharusnya dia menyamakan udinku dengan ular anaconda," gerutunya yang tidak terima jika si Udin dikatakan kecil. Acara hanya beberapa jam, dan sore hari acara telah selesai. Tari kembali ke kamarnya, dan ketika di dalam kamar dia tidak menemukan pakaian dan barang-barangnya. "Kemana pakaianku?" gumamnya bingung sembari keluar dari kamar. Tari bertemu dengan seorang pelayan yang baru saja keluar dari kamar Andre. "Apa kalian tahu kemana pakaian dan barang-barangku?" tanyanya. "Semua milik Mbak Tari sudah kami pindahkan ke kamar Mas Andre," sahut pelayan. "Tapi kenapa?" tanyanya. "Kami hanya mengikuti perintah Ibu Siska," sahut pelayan dan berlalu meninggalkannya. "Ya ampun, aku lupa kalau aku sudah menikah. Wajar aku sekamar dengannya. Tapi aku takut," gumamnya pelan dan melamun. Tiba-tiba, Andre berdiri di sampingnya. Tari menoleh ke sampingnya. "Ah, Andre, mengagetkan saja," gerutu Tari sembari memegang dadanya. "Kenapa?" tanya Andre. "Tidak ada," sahut Tari. Andre menganggukkan kepalanya dan berlalu ke kamarnya. Sedangkan Tari masih berdiri di tempat. Dia ragu antara Andre atau kembali ke tempatnya. Ketika Andre masuk ke kamarnya, dia melihat ada koper di dalam kamarnya. "Koper siapa ini?" gumamnya, dan pintu kamar diketuk dari luar. Andre membuka pintu kamarnya. Ada Tari di depannya. "Andre, itu koperku." Tari menunjuk ke arah koper yang ada di dekat tempat tidur. "Dia menyerahkan diri kepadaku," batinnya. "Baiklah, dengan senang hati aku akan melayanimu," batin Andre yang berpikiran jika koper itu sengaja dipindahkan Tari ke kamarnya. "Bisa ambilkan koper itu?" Tari menunjuk kopernya. "Loh, kenapa?" tanya Andre sembari menatap koper itu. "Mama yang menyuruh pelayan memindahkan barang-barangku ke kamarmu," jelasnya. Andre Mangut mengerti.
Kamu mau balik ke kamar yang kemarin? Tebak Andre, dan Tari menganggukkan kepalanya. Sepertinya tidak bisa, sahutnya bohong. Kenapa tidak bisa? Tari bingung. Kamar itu dipakai saudara mama, sahutnya bohong. Oh begitu ya? Tari menundukkan kepalanya, sembari sesekali menoleh ke arah sampingnya. Dia gugup ketika suaminya terus menatapnya tanpa berkedip. Masuklah, kamar ini kamarmu juga. Andri menggeser tubuhnya, mempersilahkan istrinya untuk masuk. Tari masih tetap berdiri di depan pintu. Ayo masuk, ajak Andri lagi. Tari melangkahkan kakinya masuk ke dalam kamar itu. Ucapkan bismillah sebelum masuk, ujar Andre, dan Tari kembali keluar kamar. Kenapa? Apa di kamar ini ada hantunya? Tari takut. Iya, dan aku hantunya. Candanya sembari tersenyum. Ah, Andre, jangan menakutiku. Aku takut dengan hal itu, ujar Tari. Apa dengan yang lain kamu tidak takut? Tanya Andre dengan pikiran yang sudah seperti si bolang. Tidak, sahut Tari. Oh, bagus. Silakan. Andre kembali menggeser tubuhnya, dan Tari masuk ke dalam kamar itu. Yes, ujar Andre pelan. Tari mengangkat kopernya dan meletakkan di atas tempat tidur. Dia memeriksa barang-barangnya yang ada di dalam koper. Untuk memastikan semuanya telah dibawa, dia memeriksa dengan cara menungging, dan Andre memperhatikan bokong istrinya dari belakang. Ah, nungging saja dia sudah menggodaku. Batinnya sembari menelan salivanya. Apalagi yang lain. Batinnya yang sudah tidak sabar ingin menyentuh istrinya. Apalagi bayang-bayang gunung besar ada di dalam kepalanya. Andre mendekat dan berdiri di belakang istrinya. Dan tanpa disadarinya tangannya langsung menyentuh bokong istrinya. Tari langsung diam dan menolehkan kepalanya dengan cepat. Kenapa kamu menyentuhku? Tanya Tari tidak terima. Aku tidak menyentuhmu, hanya saja tadi aku lewat dan tidak sengaja tanganku menyentuh. Seperti ini, Andre memperagakan lagi dengan menyentuh bokong istrinya. Lewat. Ruangan ini bukannya sempit, gerutunya. Jangan lakukan seperti itu lagi, ujar Tari. Seperti apa? Seperti ini. Andre kembali menyentuh bokong istrinya. Bukan seperti itu, tadi kamu meremas bokongku, ujar Tari. Seperti ini. Andre kembali memegang bokong istrinya. Tapi kali ini dia meremas bokong istrinya, seperti yang dilakukannya di awal. Tanpa disadari Tari, itu adalah taktik Andre untuk menyentuh istrinya. Iya, seperti itu. Pasti kamu sengaja melakukannya, iya kan? Ujar Tari dengan tatapan tidak suka. Ya enggak lah, sahut Andre santai. Dia mendekati lemari, mengambil pakaiannya di dalam lemari, dan meletakkan di atas tempat tidur. Lalu dia membuka pakaian nikah tepat di depan Tari, dan hal itu tak luput dari perhatian istrinya. Tari buru-buru memalingkan wajahnya. Sudah bisa buka mata, ujar Andre. Tari membuka matanya, tapi dia teriak ketika melihat Andre hanya mengenakan dalaman. Andre, apa yang kamu lakukan? Teriak Tari sembari menutup matanya. Aku kepanasan, sahutnya bohong, dan dengan sengaja tidur di tempat tidur, tepatnya di dekat koper Tari. Andre, pakai pakaianmu. Jangan berpikir bisa menggodaku, seru Tari. Kan aku sudah bilang panas, sahutnya bohong. Oh, panas ya. Tari menutup matanya dengan telapak tangannya, dan dia mencari sesuatu di dalam ruangan itu. Dia menghidupkan pendingin ruangan dan kembali ke tempat tidur. Dia menarik selimut yang ada di atas tempat tidur dengan cara meraba. Dan dengan sengaja Andre meletakkan badannya di atas selimut. Dan tanpa sengaja Tari menyentuh dada suaminya. Andre! Teriak Tari lagi sembari buru-buru menarik tangannya dari dada suaminya. Sedangkan Andre menikmati momen itu. Dia senang dapat mengerja istrinya yang grogi ketika melihatnya hanya memakai dalaman. Dengan mata tertutup, Tari menarik kopernya, sehingga sebagian pakaian dan barang-barangnya jatuh ke lantai. Tari memunguti barang dan pakaiannya di lantai, dan Andre duduk di samping istrinya, ikut membantu suaminya. Dan tentu saja Tari dapat melihat benda yang terbungkus dalaman berwarna putih. Oh Tuhan, batin Tari sembari memalingkan wajahnya. Kenapa Tari? Dari tadi kamu tidak mau menatapku, goda Andre sembari tetap membantu istrinya. Aku sudah menemukan macam-macam pria. Jika kamu ingin menggodaku, maka besarkan dulu punyamu, ujar Tari dan membawa satu pakaian ke dalam kamar mandi. Apa? Andre menatap ke arah bawah, tepatnya ke adiknya. Dia bilang punyaku kecil, mau sebesar apa punyaku lagi? Gerutu Andre dan langsung memakai pakaiannya. Dia buru-buru keluar kamar mencari Nathan. Terlihat Nathan sedang menghubungi seseorang. Nat, aku mau bicara, ujar Andre. Nanti saja bicaranya. Istriku dari tadi tidak terlihat, ujar Nathan yang terus menghubungi istrinya. Putri bukan anak kecil, pasti sebentar lagi dia balik, sahut Andre dan sekarang berdiri di depan sahabatnya. Kenapa wajahmu cemburu seperti itu? Nathan mengerutkan dahinya. Kamu tahu, tadi di kamar aku menggoda Tari hanya dengan memakai dalaman, tapi dia bilang jika aku mau menggodanya, maka besarkan dulu adikku, cerita Andre sembari menunjuk ke bagian bawah miliknya.
Hal itu membuat Nathan tertawa terpingkal-pingkal. "Kenapa kamu tertawa?" seru Andre tidak suka. "Punyamu kecil," ejek Nathan. "Enak saja kecil, punyaku besar." Dia kan hanya melihat bungkusnya saja dan langsung mengatakan kecil. Itu penghinaan buatku, jelasnya. Tapi Nathan masih tertawa. Dia tidak bisa mengontrol tawanya. "Kamu bukannya membantu, tapi malah mengejekku," gerutu Andre sembari mendengus kesal. "Baiklah, apa yang bisa aku bantu? Kalau minta bantuan pijat, aku angkat kepala. Karena aku bukan Maerot," ujarnya sembari menahan tawanya. "Nah itu, apa punyaku kecil, sampai Tari tidak tergoda?" tanyanya lagi. "Mana aku tahu?" "Yang tahu kan kamu," sahut Nathan dengan gelak tawanya. "Dia saja belum lihat, sudah dibilangnya kecil." "Apa harus aku besarkan dulu?" tanyanya lagi. "Terserah," sahut Nathan dan melihat seseorang datang dengan menggunakan motor. Nathan membulatkan matanya ketika melihat istrinya naik motor dengan kebaya. "Istrimu kenapa seperti preman?" tanya Andre ikut melihat kedatangan Putri. Terlihat Putri menyerahkan kunci motor kepada seorang pria parubaya. Dia berjalan mendekat dengan membawa sesuatu di tangannya. "Kenapa dengan kebayamu?" tanya Nathan sembari memperhatikan bagian bawah kebaya yang telah robek sampai di atas lutut. "Aku robek," sahutnya. "Tapi kenapa?" tanya Nathan lagi. "Ya karena aku mau beli ini." Putri menunjukkan bungkus plastik yang ada di tangannya. Nathan meraih plastik itu dan melihat isinya. "Es krim?" Nathan menggelengkan kepalanya. Putri mengambil bungkus plastik itu dan berlalu meninggalkan kedua pria itu. "Putri yang tomboy bisa kamu setubuhi. Ini Tari yang keibuan tidak bisa kusetubuhi," gerutu Andre. "Bukan tidak bisa, tapi mungkin butuh waktu," sahut Nathan menyemangati sahabatnya. "Kenapa harus pakai waktu? Padahal aku sudah kebelet," sahut Andre lagi. "Makanya jangan lama-lama disimpan, seperti aku dong, jika pengen sewa wanita. Tapi itu dulu. Sekarang cukup Putri saja," ujarnya. "Begitu bangga, itu bukan prestasi, tapi prestasi seperti aku, yang tahan dengan godaan setiap wanita," sahut Andre bangga. "Tapi hanya melihat bokong saja sudah tergoda," ejek Nathan dan berlalu. Bersambung.